Janganlah menikah itu hanya sekedar untuk melengkapkan kehidupan saja, bukan. Pernikahan itu adalah merupakan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau niat ini pertama yang kita niatkan masuk dalam rumah tangga, apapun yang terjadi itu semua fi sabilillah. Ketika ada satu kasus kita dengan istri kita menunjukkan bahwa istri tidak setia atau suami tidak setia, tidak begitu. Dan jangan pernah dalam hidup ini saat ini menceritakan masalah kita pada pihak ketiga, apalagi curhat di medsos. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Kuaket, dimuliakan oleh Allah, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru kita yang telah berhadir. Ada Prof. Syamsurizal di sini. Pada gubernur kita yang hadir bersama kita pada hari ini, alhamdulillah, Abu Doto, ya, beliau gubernur kita, gubernur pada masanya, pada masa beliau, dan kita kenal beliau sampai hari ini juga sebagai gubernur Aceh, betul kan? Ya. Dan kepada seluruh alim ulama, gure-gure, abu-abu, tengku-tengku, dan juga para undangan yang telah berhadir di Masjid Raya Baitur Rahman, demi tak lain adalah menghadiri dan juga mendoakan ananda kita bersama, yaitu Fajri dan Novita, untuk mewujudkan sejarah kehidupan mereka yang baik mulai pada hari ini. Kepada keluarga dari Dito Baru dan Dara Baru, kemudian Tuku Besi, Tuku Ibu semuanya. Pertama sekali adalah kita sama-sama mendoakan kepada ananda kita, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Itu adalah sebaik-baik doa yang kita panjatkan, diajarkan Nabi kita Muhammad kepada siapa saja yang melaksanakan pernikahan. Tadi dalam akad nikah ulang 3 jam. Ya, ulang 3 jam. Maka saat dia hendak pahikap. Kalau kita lihat secara hukum yang pun kapai, tetapi ulang cilong bahkan nyo perlu mithe bahwa ada yang namanya benar dan ada yang kebenaran diterima oleh orang banyak. Kadang itu sudah benar tapi belum diterima. Apakah menunjukkan kebenaran itu salah? Tidak. Nah, susahnya kadang di masyarakat sesuatu yang sudah benar tetapi hanya dipandang. Jadi seakan-akan salah. Kalau di Mesir itu pernikahannya bahkan dituntun oleh kuaket, loan penikah, anak loan kepada ganda, bahasanya begitulah. Artinya dia dituntun. Lito Baru juga dituntun bahkan. Kecuali dia mengatakan tidak perlu dituntun, saya ucapkan sendiri. Kalau sudah jelas dia menikahkan, saya nikahkan anak kandung saya kepadamu, ya, yang namanya Fulan, ya, namanya Fulana, ya. Kemudian setelah itu saya terima nikah dia kepada saya, atau saya terima nikahnya, Ustaz terima lainnya ke dia, ya, sudah selesai. Kabil tu nikah dalam bahasa Arab, lo terima nikah, kabil jadi. Tapi bupahnya bena pulang je nyo kaji pekatan orang danyo Aceh, sehingga ayah Lito Baru bukla mana mangai baju bu, ya. Begitu juga Lito Baru bihana kurang mangai nyo seandainya payah ulang kai pegah lingon punya payah ulang itu, ya.
Jadi saya ingin ceritakan ini, yang mudah jangan dipersulit ya, yang sulit hendak dipermudah. Kita juga mari terima bersama-sama sedikit catatan saya untuk kita bersama. Kemudian selanjutnya kepada adinda kami, anak kita bersama Fajri dan juga Novita. Pertama ingin kami sampaikan bahwa untuk menikah tidak bisa uji coba. Ini permasalahan besar. Masalah kita adalah masalah untuk berumah tangga. Tetapi sudah menikah tidak ada kata surut. Kalau dalam ujian atau dalam yang lain itu ada kisi-kisi atau ada uji coba, tapi menikah tidak ada uji coba. Kalau sudah menikah, sudah, itu bahasanya sampai mati. Tidak ada kata surut. Tapi belum pernah kita hidup mendampingi seorang istri atau istri pernah hidup mendampingi seorang suami. Inilah kehidupan yang pertama. Maka akan ada trial dan error di sana. Ya. Oleh sebab itu, ya, pernikahan yang pertama kami disampaikan kepada siapapun adalah niatkan pernikahan kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesalahan yang kita buat, kita minta ampun pada Allah. Kemudian kebenaran yang kita buat atau betul yang tanya bubut akan menjadi ibadah dan pahala kepada kita. Janganlah menikah itu hanya sekedar untuk melengkapkan kehidupan saja, bukan. Pernikahan itu adalah merupakan ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau niat ini pertama yang kita niatkan masuk dalam rumah tangga, apapun yang terjadi itu semua fi sabilillah. Maka kita akan siap bersabar, kita akan siap untuk menempuh segala ujian yang ada di dalam pernikahan tersebut setelah kita melakukan akad nikah. Itu yang pertama untuk kalian berdua. Yang kedua adalah menikah adalah tak lain semua orang mewujudkan kebahagiaan. Kita ingin dengan mendapatkan seorang istri, mendapatkan seorang suami untuk bahagia hidup sampai akhir zaman, bahkan sampai ke surga kita. Kebahagiaan ini untuk siapa? Yang pertama sekali ingin saya sampaikan, kebahagiaan kalian itu adalah pertama untuk orang tua kalian. Kebahagiaan, mewujudkan kebahagiaan untuk orang tua kalian. Kan perlu nilai untuk orang tua kalian. Banyak saya tahu, saya paham banyak orang tua yang merasa resah dengan anaknya menikah karena anaknya akan jauh dengannya, khususnya yang perempuan. Anaknya akan jauh dengannya atau bahkan dibawa. Itu dirasakan oleh orang tua. Maka saya katakan kepada yang menikah siapapun, yang sudah menikah, yang ingin menikah, yang sedang menikah atau yang ingin menikah lagi, bahwa salah satu kita ingin cara membahagiakan pasangan hidup kita adalah jadikan dia bahagia dengan orang tuanya. Jadikan pasangan hidup kita itu bahagia dengan orang tuanya. Jadikan kita adalah penyebab dia lebih berbakti kepada orang tuanya. Bahwa si istri kita, dia bisa lebih berbakti kepada orang tuanya gara-gara ada kita. Suami kita juga, dia lebih berbakti kepada orang tuanya gara-gara ada kita. Jadi ini perlu dimasukkan dalam agenda pernikahan, dalam agenda kita berkeluarga. Kita sama-sama ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Itu agenda kalian. Bahagiakanlah kedua orang tua kita setelah kita menikah. Kalau sebelum mungkin belum sempat kita membahagiakan, maka setelah menikahlah kita bahagiakan bersama. Karena kehidupan setelah menikah lebih lama daripada kehidupan sebelum menikah. Pertama, bahagiakan kedua orang tua kalian. Yang ketiga, yang kedua adalah bahagiakanlah teman hidup. Jadi bukan saya cari kebahagiaan saya, bahagiakan dulu teman hidup kita. Artinya apa? Pasangan hidup kita. Jadikan kita penyebab kebahagiaan baginya. Datangnya saya adalah untuk melengkapkan hidupmu, untuk membahagiakan kamu. Jadi memberi di sini bukan menerima. Jadi memberi dulu. Apa yang bisa saya berikan untuk membahagiakanmu? Pengorbanan, memberi. Jadi bukan awalnya menuntut. Bukan membuat syarat bahwa kalau kamu cinta padaku, maka kamu harus begini. Enggak, tapi tanyakan, apa yang bisa saya lakukan untuk membahagiakanmu? Memberi dulu, bukan menuntut.
Maka yang sebelah sana juga, dia juga bertanya seperti itu. Apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya lakukan untuk membahagiakanmu? Nah, kalau sanggup kita membahagiakan orang lain, kebahagiaan itu akan diberikan kepada kita. Jadi kebahagiaan bukan menuntut di awal, tetapi kebahagiaan itu adalah anugerah daripada Allah. Maka oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi sakinah pertama, ketenangan. Jadi dalam berkeluarga mewujudkan 3 hal ini. Ada ketenangan, bahwa pasangan hidup kita bisa tenang. Kenapa? Karena ada orang yang siap untuk mendampinginya dan memberikan segala yang dia butuhkan untuknya. Karena tahu jaga, maka dia tenang. Sudah ada, kalau dulu dia sendiri yang dia lakukan, sekarang sudah ada orang yang berjibaku, berkorban untuknya, akan merasa tenang. Pada saat dia merasakan tenang, disitulah kemudian lahir namanya mawaddah, namanya cinta, kasih sayang. Maka selama ini dikatakan cinta perlu pengorbanan, itulah dia. Bukan dapat cinta dulu baru kemudian kita nikah. Enggak, ini nikah ini belum cinta lagi. Yang selama ini kalian itu cinta monyet. Cinta yang hanya kalian dengar-dengar, kalian baca di novel, itu cinta-cintaan. Tapi cinta aslinya inilah setelah menikah. Itu. Ya. Mawaddah yang ketiga adalah rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Kenapa kasih sayang nomor 3? Karena kadang dalam kita berkeluarga, cinta itu bisa hilang. Betul ya, teman-teman? Dalam kita berkeluarga, cinta itu bisa hilang. Tapi tinggallah kasih sayang di akhir. Kenapa masih setia kepada istri? Kenapa masih setia kepada suami? Karena kasih sayang di akhir. Dia adalah dia adalah ibu daripada anak-anak saya. Dia adalah ayah daripada anak-anak saya. Walaupun sudah lumpuh sekarang, nggak lagi memberikan apa-apa, tidak membahagiakan, tapi lebih banyak menyusahkan. Tapi kenapa masih tetap setia? Itulah dia namanya rahmah, kasih sayang. Itu nomor 3. Kalau ada sakinah, ketenangan, rasa cinta nomor 2, dan rahmah nomor 3, keluarga akan tetap terpelihara sampai akhir zaman insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pesan kepada suami yang pertama, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai laki-laki, yang paling baik bagi istrinya, bagi keluarganya. Kalau kita memang laki-laki yang baik, yang pertama mengenal kita baik adalah istri kita. Nauragam, lalu ada daripada kalangan laki-laki, suami, dia nampak lemah lembut ketika di luar, tetapi ketika pulang ke rumah, lain cerita. Anaknya semua dia takut kepada ayahnya. Tapi kalau keluar, di luar sama orang lain, nampak lembut sekali. Enggak demikian. Kalau memang kita adalah lemah lembut, anak dan istri kita lah orang yang paling tahu tentang kita lemah lembut itu. Kemudian istri yang paling utama sekali kita pahami adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang solehah itu adalah qanitatun, yang tunduk patuh kepada suaminya. Itu inti pertama sekali, tunduk patuh kepada suaminya. Hafizatul lil ghaibi, kemudian pintar menjaga dirinya pada saat suami tidak bersama dengannya. 2 syarat. Apa itu wanita solehah, Ustaz? Wanita solehah kata Allah, inilah dia, tunduk patuh dia kepada Allah dan kepada suaminya. Kemudian dia adalah menjaga dirinya, pintar jaga diri pada saat suami tidak bersama dengannya. Itu syarat wanita solehah yang Allah buatkan syarat dalam Al-Quran langsung, Bapak Ibu sekalian. Nah, seorang suami saat ini, kita dalam keluarga betul-betul pasangan hidup kita itu adalah orang asing yang kita tidak kenal seluk-beluknya. Kadang baru pertama kita hidup dan baru uji coba, ya. Tapi uji coba untuk selamanya, bukan uji coba untuk kemudian dibatalkan, tidak ada. Makanya tadi kita katakan adalah, ingat ini adalah sebagai ibadah baru kita dalam hidup. Dan di sini kita perlukan apa? Karena ini adalah orang asing, orang yang tidak kita kenal. Yang paling penting adalah masalah apalagi saat ini, itu adalah saling paham kita terhadap istri dan terhadap suami kita. Istri kita punya gaya hidup yang berbeda, punya impian yang berbeda, punya sifat yang berbeda dengan kita. Maka adanya kita adalah untuk mewujudkan dia cita-citanya, sikap dia yang baik.
Kemudian juga suami kita adalah punya sifat yang berbeda juga. Kita hargai perbedaan itu dia. Ya. Bukan syaratkan bahwa kalau engkau cinta padaku maka harus seperti ini. Ada laki-laki yang mensyaratkan kepada istrinya masak harus pakai kayu bakar, tidak boleh pakai kompor. Kalau memang engkau cinta padaku, padahal jamun kayu bakar li. Tapi dia gantungkan kalau memang istri yang setia harus masak dengan kayu bakar. Ya, nah, benar Quran. Itu langsung memang saya dapatkan. Ya, dia gantungkan itu kepada istrinya. Ya. Sedangkan istri handong benar kayak yang nanti kompor lebih rumah, tapi itulah hargai perbedaan ini. Hargai benar-benar. Kemudian kepada suami juga Nabi pesankan la yafraq mu'minun mu'minatan in radiya minha khuluqan in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Bahwa janganlah seorang laki-laki mukmin itu membenci seorang mukminah, yaitu seorang istrinya. Kalau seandainya ada akhlak yang tidak dia sukai pada istrinya, maka di sana ada yang dia ridhoi. Bahwa seorang istri, seorang wanita kadang memang ada yang tidak kita suka dalam hidup kita daripada akhlak atau sikap istri kita. Maka Nabi berikan sebuah cara. Kalau dari istri saya ada yang saya tidak suka, bagaimana caranya? Caranya adalah lihat yang engkau suka. Buatlah perbandingan, oh ini kurang saya suka tapi yang itu saya suka. Karena aib tidak ada pada diri seseorang. Suami kita juga begitu. Kalau ada yang tidak kita suka, lihat yang kita suka. Jangan sampai para istri ini sering ada satu yang dia tidak suka dari suaminya, dia akan berani bilang bahwa satu pun gak pernah kau buat baik padaku, padahal kebaikannya banyak. Gak ada mengandung. Itu tidak boleh, itu kufur nikmat. Makanya kenapa Nabi katakan bahwa neraka itu kebanyakannya adalah wanita. Kenapa? Banyak yang kufur nikmat. Banyak suami berikan kepadanya tapi tak nampak lagi, hanya gara-gara satu yang dia tidak suka. Buatlah perbandingan selalu dalam hidup. Kalau ada yang tidak baik, maka di sana ada kebaikan. Ya. Begitu daripada Nabi SAW. Kemudian yang akhir adalah kita menginginkan keluarga kita itu adalah seperti didoakan, yaitu jadikanlah anak kami ini seperti cinta mereka, keluarga mereka seperti keluarga Nabi dengan siapa? Khadijatul Kubra. Sering dengar itu. Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh dalam hidup. Sekarang ya, dalam kehidupan Nabi istri beliau lebih daripada satu. Adakah istri beliau dan beliau sulit dalam mengatur istri beliau? Lihat sekarang contoh terakhir untuk kita semua. Pernah suatu ketika seorang istri Nabi yang bernama Sofia membawakan makanan untuk Nabi, yang Nabi pada saat itu sedang istirahat di rumah Aisyah radhiyallahu anha, jatah rumah Aisyah. Kemudian Sofia bawa satu piring makanan untuk Nabi SAW, yang Nabi pada saat itu sedang kumpul dengan sahabat. Lalu diambil makanan itu dari luar oleh Nabi, dibawa masuk di depan para sahabat. Lalu bangun Khadijah radhiyallahu anha, ditapiknya, tapih bahasanya. Ya. Piring itu sampai kemudian jatuh, tertelungkup sehingga tidak bisa makan lagi makanan di situ, dan di depan orang banyak, di depan para sahabat. Bagaimana perasaan Nabi? Oh, mabit, ya bahasa Aceh ya. Rasulullah kemudian beliau tersenyum, beliau katakan kepada para sahabat, gharrat ummukum, ibunda kalian, karena istri Nabi adalah ibunda kita semua. Gharrat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Dengan senyum Nabi selesaikan permasalahan itu. Ibunda kalian sedang cemburu, piringnya pecah, kemudian makanan gak bisa dimakan. Kemudian Nabi kumpulkan itu. Kata Nabi kemudian, wahai Aisyah, ganti piring yang baru untuk Sofia. Sudah selesai. Jadi adakah cemburu sana sini? Kesulitan Nabi ada. Jadi perasaan istri membuat kita kesulitan kadang, iya. Bukanlah berarti dengan demikian kita ini
Bukanlah istri ini calon surga karena apa? Mengecewakan saya. Enggak. Istri juga seperti itu, Nabi juga seperti itu. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, bahwa Ali bin Abi Thalib pernah beliau tidur siang di masjid gara-gara tidak enak hati dengan Fatimah radhiyallahu anha. Wayah Pak masjidnya. Ya, menyebab dia wayah Pak. Loko Pak menasanya min kalau uragam Pak menasa menyuruh aja yang punahai ya. Ya, tapi tidurnya siang bukan malam. Begitu. Jadi ada seperti itu ada. Jadi beginilah. Bukan berarti dengan demikian ketika ada satu kasus kita dengan istri kita menunjukkan bahwa istri tidak setia atau suami tidak setia, tidak begitu. Dan jangan pernah dalam hidup ini saat ini menceritakan masalah kita pada pihak ketiga, apalagi curhat di medsos. Hati-hati sekali, jangan pernah curhat di medsos. Ya, kalau ada masalah kalian berdua, kalian sudah sarjana, selesaikan masalah kita bersama. Baik sampai ada pihak ketiga yang tahu, jangan pernah begitu. Kecuali sangat dibutuhkan dan darurat. Sekian daripada saya. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi kami berdoa, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kami senang, kami berbahagia, kami berdoa Allah mudahkan rezeki kalian dalam hidup, kemudian bahagiakan kedua orang tua kalian, akan mendapatkan dianugerahkan kebahagiaan bagi kalian juga, dan insyaallah taala dimudahkan rezeki dan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.